Oke, sebenarnya investasi sendiri bukan cuma, jadi investasi sendiri ada 3 ya. Oke. Kalau saya ini kelompok klasifikasi berdasarkan umum ya. Yang pertama adalah investasi yang termasuk ke aset-aset finansial atau disebutnya paper asset, financial asset. Nah ini aset-aset keuangan ini seperti kayak saham, reksadana, obligasi. Nah, kalau yang termasuk ayam itu adalah seperti saham yang kalau kita beli nanti kita jual lagi, itu dapat keuntungannya dari ya seperti contohnya ilustrasi ayam gitu, reksadana. Terus juga teman-teman beli logam mulia, logam mulia mungkin nanti aja ya. Jadi beli teman-teman saham dan juga reksadana. Nah, atau kalau teman-teman mau yang telur, teman-teman bisa pilih obligasi. Ya, atau juga ada beberapa reksadana pendapatan tetap yang memberikan return juga seperti reguler juga. Okay. Atau juga teman-teman bisa dari dividen saham. Cuma dividen saham ini tidak pasti setiap tahunnya. Jadi tergantung kalau misalnya keuntungannya perusahaannya lagi tinggi, mungkin dividennya besar. Kalau lagi rugi, mungkin tidak memberikan dividen. Atau teman-teman juga bisa dari obligasi pemerintah. Itu memberikan telur ya. Selain juga mungkin yang tadi lebih paling rendah resikonya itu tabungan dari deposito. Okay. Deposito setiap bulan. Lalu kalau teman-teman mau berinvestasi tipe yang kedua adalah investasi yang kelihatan wujudnya ya. Investasi yang kelihatan wujudnya ini seperti tadi logam mulia, misalnya teman-teman investasi properti atau teman-teman investasi dulu investasi kayak tanaman ya, tanamannya antik-antik, koleksi atau batu akik dulu ya. Nah itu investasinya tentu kalau yang tipe seperti itu kebanyakan seperti ayam ya, yang kita beli saat lagi rendah, terus kita jual pada saat kita lagi tinggi. Kalaupun teman-teman mau berinvestasi yang menghasilkan telur, itu seperti contohnya misalnya properti yang disewain. Jadi atau kendaraan yang disewain, sifatnya disewakan lah gitu. Nah, kalau teman-teman tipe yang, tapi untuk yang tipe yang hasil terlihat fisiknya ini tentu biasanya biayanya modalnya lebih besar ya daripada yang dari aset finansial, karena yang finansial bisa mulai dari 10.000 bahkan reksadana. Tapi kalau teman-teman beli properti kan butuh ratusan juta. Nah, tipe yang ketiga ini investasi yang ke bisnis, jadi ke sesuatu yang lebih kelihatannya real gitu. Teman-teman misalnya contoh, teman-teman punya teman nih ada yang jual beli online sekarang dan naik daun misalnya gara-gara pandemi. Nah, teman-teman bisa masukin, boleh nggak saya join deh di investasi kamu, di bisnis kamu. Nah, teman-teman menanamkan dana sebagai investor gitu ya. Atau mungkin kalau sekarang sebutnya ada yang equity crowdfunding yang terbaru atau security crowdfunding gitu ya. Itu juga sebenarnya turunan dari mirip-mirip dengan saham gitu. Jadi teman-teman berinvestasi, teman-teman sebagai pemegang saham, tapi ini secara langsung ke bisnisnya. Seperti itu. Jadi balik lagi nggak mesti aset-aset keuangan sebenarnya kita investasi, tapi kalau dari sisi yang mau paling mudah udah ada diawasi OJK ya teman-teman investasinya di aset finansial.